Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sunarso dan juga jajaran direksi, komisaris dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam sesi yang sangat menarik ini secara keseluruhan. Saya Rizky Pandu Permana, saya Country Director dari SNV di Indonesia. Mungkin bisa next. Ya, SNV adalah sebuah NGO. Jadi kita selalu menyebut sebagai mitra pembangunan global. Jadi kami sendiri bekerja di lebih dari 20 negara di 3 kontinen, di mana sebenarnya kami sudah ada sejak tahun 1965, didirikan di Belanda. Dan di Indonesia sendiri kita baru mulai sekitar tahun 2013. Saat ini kami bekerja sama atau bermitra paling utama adalah dengan Kementerian Dalam Negeri. Tahun ini kita bekerja di 8 provinsi dan juga jadi kita bekerja sama juga dengan banyak pemerintah daerah dari 8 provinsi dan juga dari 7 kabupaten di sana. SNV sendiri bekerja dengan berkontribusi kepada SDG. Secara khusus sebenarnya kita berfokus pada 3 sektor. Jadi salah satu yang pertama adalah kita sebut sektor pertanian dan pangan sebenarnya. Dan yang kedua adalah sektor air. Dan yang ketiga adalah sektor energi. Nah, dari ketiga sektor tersebut sebenarnya kita juga bekerja bagaimana memastikan ESG indikator itu sendiri ada di dalam setiap pendekatan-pendekatan kita. Kalau di SNV sendiri kita sebenarnya punya 3 sektor yang cross sektoral yang sebenarnya juga sangat align dengan ESG itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana semua sektor kita juga harus berbicara dalam konteks climate adaptation dan mitigation, ya. Dan yang kedua yang tak kalah penting adalah bagaimana kita juga bisa memastikan aspek gender equality dan juga masalah inklusi sosial masuk di sana. Dan yang tak kalah penting juga adalah aspek governance. Ya, jadi kalau kita bicara ketiga sektor ditambah 3 cross sektoral tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa bagaimana SNV bisa bekerja dengan mitra-mitranya di setiap negara untuk memastikan ketiga atau keenam aspek tersebut juga masuk ke dalam intervensinya, termasuk inklusi keuangan. Jadi di inklusi keuangan ataupun sekarang juga kita bicara digitalisasi ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu adalah bagaimana kita juga bisa bekerja sama dengan para pihak. Kalau dalam konteks inklusi keuangan sebenarnya SNV bekerja bagaimana memastikan kita bisa meminimalisir resiko investasi oleh masyarakat khususnya dan juga mengurangi biaya transaksi atau bahkan bagaimana kita bekerja sama untuk menciptakan produk-produk yang berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat marginal atau kalau kita selalu bilangnya impact driven local sustainable business. Karena bagaimana usaha-usaha di skala mikro ataupun skala kecil juga bisa menerapkan standar-standar keberlanjutan di sananya. Saya akan menjelaskan 3 contoh baik dari segi di global ataupun di Indonesia. Next. Nah, di tingkat global kita punya satu program yang kita sebut Dutch Fund for Climate and Development. Jadi sebenarnya itu adalah pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Belanda untuk di mana SNV bekerja di 3 benua. Paling banyak memang di Afrika dan juga di Asia, seperti itu. Jadi pada prinsipnya ini adalah pendanaan yang dipakai untuk mendukung investasi sektor swasta dalam berbagai proyek-proyek adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim, ya, khususnya di negara-negara berkembang. Kalau pemerintah Belanda juga memang memfokuskan mereka sebut sebagai least developed country, tapi juga Indonesia sebagai salah satu negara berkembang ataupun Vietnam contohnya menjadi salah satu negara yang terlibat di sini. Besaran dananya 160 juta euro selama 5 tahun, tapi targetnya sebenarnya adalah bagaimana bisa meleverage 500 juta euro dari private sector. Dan 60% diharapkan ada adaptasi perubahan iklim. Menariknya di sini tidak hanya kita bicara landscape, tapi kita juga harus memastikan bahwa model bisnisnya itu memang menggunakan indikator-indikator environmental, sosial, khususnya JC atau yang tadi saya bilang gender equality, dan juga aspek-aspek social inclusion di sana. Jadi kita ada 2 tahap. Yang pertama kita sebut tahap originasi, jadi bagaimana SNV bisa bekerja sama dengan pihak swasta tersebut untuk bisa memastikan bahwa model bisnisnya bankable. Dan berikutnya baru kita bicara soal model bisnis yang bisa dihubungkan dengan
pihak investor. Di sini kita bekerja sama dengan FMO, sebuah bank dari Belanda, Climate Fund Manager, dan juga SNV dan juga WWF di Belanda. Tapi apabila kita bicara soal investasi yang lebih kecil, sebenarnya kita juga berusaha untuk menciptakan sebuah konsep yang kita sebut agregasi model. Jadi pada prinsipnya bagaimana bisa bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan untuk bisa menyalurkan kredit atau produk-produk yang lebih kecil lagi. Saat ini kita sedang uji coba untuk di Nepal dengan Nepal Muktinah Bank di sana. Program yang kedua, itu ada di Indonesia. Jadi kita sebut sebagai program yang atau project yang berhubungan dengan deforestation free supply chain atau rantai pasok yang bebas deforestasi. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita banyak bekerja dalam rantai pasok di kelapa sawit, di kopi, di karet dan lain-lain seperti itu. Entry point-nya adalah sebenarnya inklusi, bisnis inklusif. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kebutuhan untuk praktek-praktek yang berkelanjutan itu semakin tinggi. Bahkan kita bicara di sini adalah rantai global. Permasalahannya adalah petani, pada saat petani tidak bisa menjadi bagian dari rantai global yang berkelanjutan, disitulah kita melihat bahwa ada eksklusivitas di sana. SNV bekerja sama dengan petani secara langsung untuk memastikan bahwa mereka memang masuk ke dalam rantai-rantai berkelanjutan tersebut. Makanya kita juga melakukan beberapa capacity building kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan. Tapi juga sebenarnya tidak hanya bicara produktivitas di sini. Kita bicara bagaimana mereka bisa memenuhi standar-standar sosial. Kita bicara di sini soal gendernya, kita bicara soal bagaimana mereka paham financial literacy-nya, bahkan isu-isu child labor atau tenaga kerja anak juga menjadi isu yang kita diskusikan bersama mereka. Jadi tidak hanya kita bicara soal peningkatan produksi ataupun akses ke pasar, tapi juga kita pastikan bahwa sebenarnya bagaimana akses kepada pendanaannya sendiri. Nah disitulah makanya kita tidak hanya bekerja dengan petani sebagai individu, tapi kita coba gabungkan mereka sebagai kelompok. Nah di sini makanya kita melihat bahwa sebenarnya fungsi kelompok atau kalau kita sebutnya semacam bisnis agregator, jadi bisa koperasi, bisa asosiasi, bisa gapoktan dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya peranan SNV itu sendiri adalah enabler. Karena kita melihat pada saat kita bicara sebagai kelompok sebenarnya kita bicara soal skala, bisa lebih besar. Kita juga bisa bicara soal efisiensi. Kita juga bicara bagaimana mereka bisa saling belajar antara satu sama lain petani, dan juga bagaimana itu fungsi kontrol dan supervisi. Karena di sini kita tidak hanya bicara soal bagaimana petani paham ataupun comply, tapi juga sebenarnya kita bicara bagaimana mereka juga bisa sertifikasi. Di beberapa contoh kita juga membantu banyak koperasi ataupun petani untuk mendapatkan sertifikasi kelapa sawit RSPO. Dan juga praktek-praktek kelestarian lain di komoditas yang lain seperti itu. Nah dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan, nah disitulah sebenarnya kita juga menjadi pihak yang membantu petani ataupun kelompok tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan. Tidak hanya untuk bantuan input, pupuk dan lain-lain, tapi juga sebenarnya isu yang lagi banyak sekarang adalah isu replanting. Tidak hanya di kelapa sawit, tapi juga di karet dan juga di komoditas yang lain. Ya, nah yang last program ini juga sebenarnya kita SNV juga bekerja di program yang terkait dengan sanitasi perkotaan. Jadi pada saat sanitasi perkotaan sendiri sebenarnya kita bekerja di 3 kota, di Bandar Lampung, di Metro dan juga di Tasikmalaya. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, bagaimana kita bekerja untuk memperbaiki tata kelola sanitasi di ketiga kota tersebut, juga bagaimana penyediaan layanan yang aman dan terjangkau melalui kerjasama dengan IPLT atau instalasi pengelolaan limbah tinja mereka, dan juga yang tak kalah penting adalah aspek keuangannya. Nah di sini tujuan utamanya kan sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses sanitasi yang layak dan aman. Jadi SNV dan Dinas Kesehatan khususnya di sini juga dan juga pemerintah kita memberikan pelatihan-pelatihan atau sebenarnya kita sebut kita menciptakan demand untuk tangki septik yang sesuai dengan SNI. Karena isu di sini juga adalah bagaimana masyarakat tidak mempunyai
tangki septik yang sesuai standar, di mana yang tentunya juga ramah lingkungan. Nah, disitulah sebenarnya apa yang SNV lakukan adalah kita menciptakan demand di situ. Tapi sekali lagi, pada saat kita menciptakan demand atau permintaan dari masyarakat, kita juga akan berhubungan dengan masalah keuangan. Jadi bisa jadi pembiayaan dari pemerintah atau dari masyarakat sendiri. Tapi tidak semua masyarakat mampu untuk itu. Sehingga kita menciptakan beberapa produk-produk bagaimana dalam hal ini kita bekerja sama dengan wira usaha sanitasi. Mereka lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa pendanaan yang mereka dapatkan bisa digunakan oleh masyarakat sebagai bahan kredit. Itu salah satu contohnya. Nah, next. Oke, sebagai penutup, saya ingin menekankan terkait masalah yang tadi saya bilang impact driven local sustainable business, ya. Bagaimana kita juga bisa mendukung di sini karena ini menjadi sebuah tren global sekarang. Kita tidak hanya bicara soal skala yang besar, tapi juga kita bicara soal skala yang bahkan sampai mikro. Karena pada saat kita bicara soal kelestarian, maka masyarakat yang terkecil terutama juga contohnya di pertanian adalah petani menjadi bagian dari situ. Sehingga bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ESG dalam skala yang paling kecil itu menjadi penting. Nah, sehingga disinilah peran lembaga keuangan sebenarnya bisa menjadi support buat mereka agar mereka mau memiliki insentif untuk menerapkan hal tersebut, agar mereka memiliki pembiayaan untuk menerapkan standar-standar tersebut. Itu menjadi PR yang pertama. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi saya katakan, mungkin bisnis agregator atau kelompok atau service provider itu bisa menjadi entry point juga dengan berbagai macam keuntungannya. Dan yang ketiga yang tak kalah penting, saya ingat tadi Pak Sunarso juga kita bicara soal kolaborasi para pihak. Tidak bisa ini hanya dilakukan oleh dua pihak, lembaga keuangan ataupun dengan pihak masyarakat atau mikro atau bahkan petani itu sendiri. Peranan-peranan seperti lembaga seperti SNV tidak bekerja sendiri. Banyak lembaga-lembaga seperti SNV di Indonesia ataupun di global yang bekerja juga sebagai enabler kepada masyarakat di sana. Dan yang tak kalah penting tentu pemerintah. Bagaimana kita bisa melibatkan pemerintah di sana, termasuk juga penyuluh-penyuluh di lapangan misalkan seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.